Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aziz Prabowo. Saya owner dari Indonesia. Daiklim Indonesia berdiri dari 2017. Apabila ada dari teman-teman semuanya yang membutuhkan bantuan terkait dengan vendor kaos ataupun seragam yang lainnya, jangan lupa di tempat kami. Oh ya Mas, ini berdirinya sejak tahun berapa ya Mas ya? Kalau tahunnya itu 2017. 2017 akhir, tapi kalau tepatnya saya lupa juga, Mbak. Udah lama ya? Ya lumayan. Kalau ini Mas, maksudnya Mas rintis dari ide sendiri atau turunan dari orang tua Kalau atau dulu gimana? sebelumnya kan sempat ikut kerja di tempat orang lain, kebetulan bidangnya juga ini. Nah terus sedikit demi sedikit itu mulai merintis sendiri kayak gitu kurang iya. lebihnya kayak gitu. Gimana sih Mas memberikan biar peningkatan kualitas nilai jual Mas tuh kayak semakin meningkat gitu, biar kayak orang tuh kalau beli kayak besok beli lagi deh gitu. Itu gimana Mas kira-kira? Jadi intinya bagaimana biar konsumen itu repeat order itu Ya, betul ya. Mungkin nggak yang menjadi pembeda di tempatku itu kita sistemnya jemput bola. Jadi kan terkadang kalau orang mau bikin kaos ataupun seragam, kemeja yang lainnya itu kan terkadang kita harus nyari nih vendor mana, terus kita datang ke daerah ini, terus nanti tanya-tanya ke sana, kita enggak. Kalau dari Masnya sendiri tuh gimana Mas mengatasi itu? Oh gitu. Oke, kalau di tempat kami itu sebenarnya mungkin walaupun mungkin pas banyak-banyaknya kerjaan itu kan kita udah sesuaikan nanti ketika tanggal ini sampai tanggal ini kita kerjakan project dari punya si A gitu ya. Terus nanti tanggal ini sampai ini, jadi itu nanti udah ke sistem, semisal ada molor waktu ataupun gimana sehingga itu bisa diatasi di awal. Terus yang kedua terkait dengan kualitas, sebisa mungkin kami jaga untuk kualitasnya. Nah, caranya Mas untuk menjaga hubungan dengan pelanggan agar berjalan baik, istilahnya menawari pelanggan untuk membeli kembali itu bagaimana, Mas? Oh gitu ya. Baik, jadi kalau kita udah ngeluarin produk ke pelanggan kan itu nanti ada konsumen review. Nah itu setelah beberapa saat, mungkin intensitas 1 bulan lah kurang lebihnya ya. Nanti ketika pelanggan kan terkadang kalau nggak kita gali informasinya kan nggak mau ngasih informasi. Jadi kita review ulang produk kita tanyakan bagaimana baju yang kemarin yang dipesan, apakah sekarang masih bagus ataupun kualitasnya masih utuh atau mungkin ada kendala apa di bahannya kayak gitu. Bagaimana cara Mas tuh mengakali untuk dari modal untuk mendapatkan keuntungannya itu bagaimana? Kalau dari arus modal sih sebenarnya ya standar sih kayak vendor pada umumnya ya Mas ya. Jadi nanti untuk modalnya itu ya ada modal SDM dan sumber daya bahan juga. Nah, sumber daya bahannya itu mungkin nanti meliputi dari cat, dari bahan kaosnya, terus plastik packingnya kayak gitu. Terkadang nanti ada juga yang minta packingnya itu pakai kardus karena biar ramah lingkungan atau tanpa plastik kayak gitu. Nah, inputan ini Mas, yang bagian sumber daya manusia yang Mas sampaikan tadi, kemampuan apa sih seumpamanya ada nih orang pegawai mau masuk nih, kemampuan yang buat bagaimana sih sablon itu ngenalin ke itu SDM-nya sama penunjang operasionalnya alat-alat apa aja sih itu. Gitu. Jadi kalau untuk yang
semisal ada tenaga kerja baru yang di bidang sablon itu ya Mas ya. Sebenarnya kalau untuk bidang sablon itu, kalau khususnya nanti yang di bagian produksi itu tidak begitu sulit, nanti kembali lagi ke orangnya juga. Jadi ada tahapan-tahapannya. Mungkin yang pertama itu nanti yang kami tekankan, kami ajarkan mungkin dari kedisiplinan waktu. Ya, terus nanti kalau meliputi dari produksinya sendiri itu nanti mungkin yang pertama kita ajarkan bagaimana membuat kayak screen yang di dalam itu bersih, itu dicuci kayak gitu. Terus nanti tahap kedua itu yaitu membantu yang ngeringin, ngoperatori yang pemanas itu. Terkait strategi dari tempat bikin kaos ini untuk menghasilkan pendapatan itu seperti apa aja, seperti contohnya online shop atau yang lainnya, dan ada online shop yang ditutup kemarin seperti TikTok Shop itu apakah ada kendala atau bagaimana? Ada dampaknya itu bagaimana? Ya. Kalau yang utama sih dari marketplace kayak Facebook itu lumayan ya. Terus dari grup-grup Facebook kan terkadang juga banyak sekali konsumen yang mencari kan berdasarkan grup Facebook itu. Nanti kan di Facebook kan itu ada grup sablon dan sebagainya dari teman-teman sablon semua. Itu nanti konsumen bisa milih sendiri di situ. Terus untuk kemitraan, semisal jahitan atau tinta atau yang lainnya itu ada mitra sendiri atau produksi sendiri itu? Kalau untuk bahan itu ada mitra sendiri. Ada mitra sendiri. Kalau di daerah Jogja ini masih mudah kalau untuk cari mitra seperti bahan kain, terus konveksi gitu. Terus bahan catnya itu juga banyak kalau di Jogja. Dan tadi di Jogja tadi katanya Masnya banyak sablon yang emang UMKM sudah banyak di Jogja itu, persaingan yang bagus itu bagaimana Mas? Kan pasti vendor-vendor lain juga pasti banyak kualitas dan pasti kalau banyak pesaing juga pasti harga itu pasti pengaruh juga, kualitas pengaruh itu. Cara menyikapi Masnya itu bagaimana terkait banyak vendor yang di Jogja ini? Kalau untuk menyikapinya itu sih sebenarnya ya kita profesional kerja. Apakah menurunkan harga juga atau? Kalau untuk harga sebenarnya kita sesuaikan dengan HPP sih Mas ya. Jadi bahan nanti berapa, terus untuk selama pengerjaan waktu ini berapa, jadi nanti kita sesuaikan dengan itu, tidak begitu berpatokan dengan harga umumnya di vendor-vendor lain segini-segini terus kami ikut, itu enggak. Jadi kita sesuaikan sendiri dengan harga di kami termasuk. Berarti tetap memprioritaskan kualitas ya Mas? Ya, nanti kita sesuaikan dengan itu. Terkadang kan juga konsumen ada yang minta, Mas kalau budget segini nanti dapat kaos yang kayak gimana atau dapat baju yang gimana. Kita jelaskan nanti kalau budget segitu dengan dapat spesifikasi bahan seperti ini, terus nanti lamanya pengerjaan dengan segini. Jadi udah kita perhitungkan sejak awal. Ya, terima kasih Mas Ais Prabowo selaku owner dari Daiklim Indonesia tempat bikin kaos telah memberikan beberapa informasi terkait pertanyaan yang tadi kami berikan. Terima kasih banyak atas informasinya. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita. Amin. Dan kedepannya semoga tempat bikin kaos Daiklim Indonesia ini semakin berkembang lagi. Amin. Terima kasih. Ya Mas, terima kasih kembali juga dari kami. Mohon maaf apabila mungkin banyak kesalahan ataupun informasi yang masih kurang jelas bagi teman-teman semuanya. Dan semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita semuanya. Amin. Kayak gitu. Mungkin itu saja dari saya. Izin pamit Mas, terima kasih. Moga. Terima kasih Mas. Ya, moga.